Iya, masih ada, Pak. Masih berapa kali lagi? Sekali lagi. Saya pikir ini udah terakhir untuk perkuliahan Anda, makanya saya pikir saya juga ada disuruh minta soalnya, jadi saya bikin soalnya. Ternyata kalau 18, sekarang tanggal 29 ya, 29, 6. Soalnya kalau dilihat dari jadwal perkuliahan, ini hari Minggu terakhir nih. Melanjutkan sedikit dulu yang kemarin. Ujiannya ada 5 soal. Nih saya kasih tahu aja 5 soal. Soalnya open book. Tapi kamu tahu nggak kalau ujiannya itu bukan online ya? Udah tahu belum? Udah, Pak. Offline kan, Udah Pak? tahu? Udah, Pak. Ya, ujiannya offline. Anda ke kampus, nanti soalnya dibagikan di kampus. Open book, saya kasih open book, cuma jangan kerjasama. Jadi harus sendiri-sendiri. Apa yang saya ajarkan soalnya ada di situ dari awal ya, dari awal dan sampai akhir hari ini. Saya yakin kalau Anda mengikuti materinya ada pasti tahu Anda itu. Yang ini sih ada satu studi kasus, kalau ada studi kasus kan kamu nggak akan bisa sama penguraiannya. Sedikit yang saya akan ulang kembali tentang SMKK. SMKK itu lebih kepada ini kemarin yang terakhir ini orang pada banyak yang masih bingung bukan di kamu aja yang sudah kerja seperti di proyek ini kan udah ada kerja, tapi banyak yang belum mengerti tentang dokumen-dokumen yang ada di SMKK. Ini saya yang kemarin ini jadi saya akan sedikit mengulang dulu karena dokumen ini penting sekali diketahui oleh Anda. Nih, sebenarnya kalau orang bilang SMKK di peraturan nomor 10 tahun 2021, itu dokumennya ada 6 di dalam dokumen SMKK itu terdiri dari 6. Nah, pertanyaannya gini, rancangan konseptual, kalau Anda ditanya sejauh mana sih pengetahuan Anda tentang SMKK, ya Anda bisa ngisinya. Kalau Anda mau nilainya bagus, tentunya Anda menjelaskan bahwa dokumen SMKK itu terdiri dari pertama, ini rancangan konseptual. Ini ada apa definisi ini? Tentunya Anda tulis nih, dokumen telah tentang keselamatan konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Saya mau nanya kepada Anda, dokumen yang satu ini, rancangan konseptual, yang bikin siapa? Rancangan konseptual, dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Kalau ada pertanyaan, siapa yang nyusun dokumen ini? Kamu jawab. Ini Anda nanti setelah lulus dari ini, ketemu nih nanti. Anda kuasai ini aja, Anda bisa kerja langsung di lapangan, menguasai ini aja.
pada saat Anda diskusi atau wawancara di lapangan ditanya, saya menguasai SMKK, kamu taruh di lapangan nanti tentang SMKK, sudah kerjanya tentang ini aja. Karena banyak orang yang sampai sekarang belum memahami tentang ini. Makanya ini sebenarnya masalah yang ada di lapangan dan banyak orang yang belum menguasai. Misalkan Anda menguasai ini, sehingga kerjaan Anda di lapangan itu tentang SMKK banyak dibutuhkan. Lihat di sini, telaah tentang keselamatan konstruksi pada tahap pengkajian dan perencanaan atau perancangan. Jadi yang nyusun siapa? Yang nyusun ini adalah perencana, desainer, perencana. Kamu tahu yang terlibat di lapangan siapa aja? Pertama, perencana. Nah, ini perencana pada tahap awal dia merencanakan, dia yang membuat rancangan konseptual SMKK-nya. Kalau ditanya gitu. Ini dokumen yang pertama yang membuat perencana. Jadi kalau kamu ditanya menguasai SMKK, kamu harus tahu nih tentang rancangan konseptual. Nah, Anda bisa mencari, bisa di-download dari Google tentang misalnya contoh rancangan konseptual SMKK. Bisa kamu download, lihat bentuknya seperti apa. Kuasai ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dokumen lagi yang kedua RKK. Nah, ini juga penting banget. Seperti di proyek yang ada di Politeknik ini, kalau Anda tahu, halo? Sudah, Pak. Sudah. Di workshop belakang kan gedungnya sudah hilang. Anda tahu, udah nggak ada gedung. Nah, sekarang sedang dibangun gedung 4 lantai rencananya. Saya ngawasin di sana. Rencananya nanti dibikin 4 lantai gedung itu untuk kita sipil dan untuk laboratorium putih. Nah, di dalam gedung ini harus ada RKK. Apa itu RKK? Kepanjangannya Rencana Keselamatan Konstruksi. Adalah apa? Dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Pertanyaannya, yang membuat siapa ini? Nah, Anda kuasai lagi di sini. Nah, yang membuat RKK ini semua yang terlibat. Perencana membuat SMKK. Kontraktor atau penyedia jasa, kalau saya bilang penyedia jasa berarti kontraktor. Membuat nggak? Membuat juga. Jadi RKK, kontraktor tuh harus punya RKK. Dasarnya adalah ini konseptual dari SMKK yang dibikin oleh perencana. Ini RKK ini harus dibuat oleh penyedia jasa. Dia bikin. Isinya apa? Dokumen tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen. Elemennya apa aja? Wah, banyak itu. Yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Bisa Anda lihat, buka di peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PUPR nomor 10 tahun 2001, isinya apa aja. Kamu bisa download nanti habis ini. Isinya apa aja? Wah, di sana macam-macam. Kamu bisa lihat nanti di dokumen itu isinya apa aja. Atau kemarin kan sudah saya jelaskan dokumen RKK itu isinya apa aja. Konsultan bikin RKK. Kontraktor penyedia jasa bikin RKK. Pertanyaannya,
Selain konsultan dan kontraktor di lapangan ada siapa lagi? Ada MK, pengawas konstruksi. Pertanyaannya, pengawas konstruksi atau MK, manajemen konstruksi, pengawas, membuat RKK enggak? Membuat juga. Jadi MK ini harus punya RKK-nya juga, karena dia sebagai pengawas. Jadi yang harus punya adalah perencana, pelaksana atau kontraktor, dan pengawas. Jadi tiga-tiganya harus punya RKK, karena masing-masing berbeda. Dokumen telaah tentang elemen MKK yang menjadi tugas dia berbeda-beda. Harus punya, bikin. Isinya seperti apa, isinya memuat apa aja, kamu bisa lihat di peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2010. Ini juga nih, RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Tentang apa dia? Uraian tentang metode pelaksanaan, metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia. Subpenyedia maksudnya subkontraktor, subpenyedia jasa. Jadi kalau kontraktor itu, kontraktor utama umumnya dia tidak bisa kerjakan sendiri, dia ada subnya. Jelas, karena dia kan bukan di bidang pemasok atau bukan di bidang distributor, tetap harus ada pemasok atau distributor. Jadi ini harus punya juga, dibuat juga oleh perencana, pelaksana, dan pengawas. Program mutu juga dibuat. Dokumen rencana penerapan memuat tentang perencanaan, penjaminan, dan pengendalian mutu. Ini juga semua yang terlibat di lapangan itu buat. Isinya apa? Pengendalian mutu, gimana mutunya bisa dijamin, pengendaliannya gimana, itu isinya di sini. Ini yang dokumen keempat. Dokumen kelimanya RKPPL. Ini kalau di dalam AMDAL, kamu sudah belajar pengantar AMDAL belum? Ya, sebenarnya pengantar AMDAL sepertinya sama dengan RKPPL ini. Di dalam dokumen AMDAL itu ada yang namanya AMDAL, ada ANDAL. ANDAL itu analisis dampak lingkungan, analisis. Ada juga RKL. Nah, ini kan RKL, rencana kelola. Rencana kelola, RPL, rencana pantau lingkungan. Jadi ini sebenarnya bagian dari dokumen AMDAL. Di sini tersedia juga. Maksudnya apa? Di situ ada rencana pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan. Jadi kalau misalkan proyek itu dikerjakan dengan kebisingan yang tinggi, gimana cara mengatasi kebisingannya? Dan juga gimana cara memantau, dipantau setiap berapa secara periodik. Isinya apa sih? Dokumen tentang telaah keselamatan konstruksi yang memuat rona lingkungan. Yang terdampak tuh gimana? Kalau bangunan itu menggunakan tiang pancang yang ditanam dengan menggunakan alat pancang, tentunya mengalami kebisingan, gimana cara menghindarinya atau menghilangkan kebisingan tersebut. Mengelolanya gimana, memantaunya gimana. Mungkin pengelolaannya bisa karena kebisingannya cukup tinggi, maka tidak boleh dilakukan pada malam hari karena ganggu orang yang sedang istirahat. Kemudian kalau pada saat siang, misalkan di kampus kan mengganggu pendidikan. Makanya beberapa metode kerjaan nggak boleh dipakai dengan pancang melalui menggunakan hammer. Akhirnya digunakan vibro dengan getaran. Kemudian di dokumen ini
Karena pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ada di situ. Jadi kalau mobil keluar masuk rodanya kotor pun di situ akan ada cara mengatasi kotornya yang harus dibersihkan agar tidak membuat jalan-jalan di sekitarnya menjadi kotor dan licin. Itu ada di dokumen ini. Kemudian yang keenam, RMLLP ini lalu lintas, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Siapa yang membuat? Di perencana membuat dasarnya untuk pengelolaan lalu lintas, kontraktor juga, konsultan juga. Jadi ini membuat analisis kegiatan yang dikoordinasi manajemen lalu lintasnya. Jangan sampai proyek ada keluar masuk kendaraan bikin macet yang di kendaraan yang di sekitarnya, ini ada telaahnya ada. Nah, jika 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini komplit ada di SMKK, maka jalan sempurna. Tidak sampai terjadi jalan yang rusak, jalan yang licin akibat pembangunan yang ada. Dan tidak ada pencemaran akibat proyek yang ada. Pertanyaannya, apakah ini sudah dilakukan di Indonesia dengan baik? Jawabannya langsung belum, karena masih banyak perusahaan yang kesulitan dalam membuat ke-6 dokumen ini. Nah, ini ke depan diharapkan bisa lebih sempurna, dan mudah-mudahan pada generasi Anda nanti dokumen SMKK ini makin sempurna sehingga kerusakan lingkungan akibat pembangunan ini semakin berkurang. Jika di luar negeri seperti di Singapura itu ketat sekali. Di kita ini ketatnya hanya untuk proyek-proyek di ibu kota masih menjadi barometer dari setiap kegiatan. Kalau Anda bisa jalan ke negara-negara maju melihat konstruksi yang dibangun di sana, nggak ada jalan yang kotor, nggak ada jalan yang rusak akibat pembangunan. Mereka tersusun dengan baik dan penerapan hukumannya sesuai. Kalau di Indonesia ini masih belum, sehingga banyak kendaraan yang terganggu akibat proyek. Nah, mudah-mudahan ke depan setelah Anda belajar ini bisa lebih sempurna. Nah, ini dokumen yang akan Anda jelaskan pada ujian akhir semester besok. Selain itu juga ada di awal jadi SMKK itu sudah saya jelaskan juga tentang dari materi 1 ini sudah pernah saya jelaskan tentang kepemimpinan ini. Ini sebentar. Yang ini juga kan sudah pernah saya jelaskan ini, pemimpinan dan partisipasi, adanya struktur organisasi, kemudian tugas-tugasnya masing-masing sudah pernah juga.
Dan ini Anda pelajari karena nanti akan ada soal yang menyangkut tentang organisasi pengelolaan SMKK. Ini di materi pertama pernah saya tampilkan ini, jadi silakan Anda pelajari dengan baik tentang ini. Dan materi-materi lain yang berkaitan dengan SMKK juga pernah di modul berapa gitu ya. Ini pun pernah saya, nah, dokumen-dokumen ini pernah juga. Jadi tolong dipelajari semua. Intinya saya akan memberikan soal yang pernah saya ajarkan. Intinya tentang SMKK. Dan sedikit tambahan yang belum saya tambahkan pada penjelasan yang kemarin itu tentang dalam pelaksanaan SMKK. Ini sedikit tambahan aja, mudah-mudahan juga bisa bantu Anda. Jadi sistem manajemen keselamatan konstruksi ini minimnya, sekarang ini masih minimnya kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas melakukan identifikasi dan penetapan isu eksternal dan internal yang berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Terjadi di depan mata ini, jadi pada saat pembangunan gedung yang sekarang ada di depan lab, di depan perpustakaan ini masih minim tentang pemahaman kontraktor dan konsultan pengawas yang berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Anda lihat aja di lapangan sini, jalanan rusak dan lain-lain, tidak ada ya pengawasan, pengelolaan maupun pemantauan karena minimnya. Nah, minimnya pemahaman kontraktor pelaksana dan pengawas MK ini dalam menyusun penilaian risiko, peluang dengan menerapkan analisis multiresiko ini pun masih menjadi kendala bagi kita di lapangan. Kemudian minimnya pemahaman dalam menyusun analisis keselamatan konstruksi. Ini analisis keselamatan konstruksi sesuai dengan risiko kerjaan, ini pun masih minim. Maka saya bilang silahkan Anda pelajari lebih banyak tentang SMK, maka kemungkinan besar peluang untuk Anda bekerja lebih besar karena masih banyaknya orang yang belum memahami tentang ini. Kemudian menyusun dokumen RKK yang saya bilang tadi, RKK pengawasan oleh konsultan pengawas yang diintegrasikan dengan RKK pelaksana sebagai alat dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih teknis, termasuk apabila terjadi ketidaknormalan pada saat pelaksanaan konstruksi. Nah, di sini penyusunan dokumen pengawasan ini harus terintegrasi dengan pelaksana. Jadi harus pelaksananya bikin, pengawasan bikin, tapi harus sinkron gitu, integrasi. Ini masih belum. Penyusunan indikator kriteria pelaksanaan pekerjaan secara jelas dengan mempertimbangkan kecepatan angin, kendaraan, sehingga tim lapangan dapat melakukan penanganan yang tepat dan tidak lanjut. Kesulitannya dalam kondisi cuaca, kadang-kadang kita masih belum bisa menangani. Bisa Anda lihat besok hancur lebur dengan alasan kondisi cuaca, hujan, sehingga kerjaan becek kemana-mana, rusak jalan di mana-mana. Nah, ini masih dianggap sebagai masalah yang sampai sulit untuk ditangani. Karena apa? Karena RKK dari pelaksanaan ini
belum dibuat sesuai dengan aturan. Nah, menyusun indikator kriteria pelaksanaan pekerjaan mencakup kondisi lingkungan cuaca yang dituangkan dalam dokumen kerja, ini masih belum dimasukkan indikator kriteria pelaksanaan. Kemudian mempekerjakan pimpinan unit keselamatan dengan kualifikasi yang sesuai dengan resiko keselamatan konstruksi. Kemudian memperhatikan jumlah ahli. Nah, nanti mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan sertifikasi ahli K3 konstruksi, tapi di Politeknik ini Anda harus lulus dulu, kemudian nanti bekerja baru akan mendapatkan K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi terhadap pekerjaan dalam unit keselamatan konstruksi yang sesuai dengan resiko keselamatan. Jadi Anda minimum punya SKA yang Anda dapat di luar itu harus Anda dapatkan setelah Anda mempunyai pengalaman kerja. Kemudian memperbaiki struktur organisasi, Anda harus tahu nih, organisasi untuk unit keselamatan konstruksi yang sejajar dengan manajer proyek di bawah kendali manajer proyek. Nah, yang paling penting adalah ini biaya. Ini biaya yang sering berpengaruh pada pelaksanaannya. Dan mendapatkan peralatan kerja yang tepat, yang sesuai sehingga mengurangi kejadian material jatuh, serta dalam rangka mewujudkan 5R. Ini sering Anda temui nanti di lapangan, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin pada lokasi kerja. Saya rasa ini yang menjadi bocoran buat Anda, kisi-kisi yang harus Anda kerjakan pada ujian akhir semester. Saya kasih keringanan bagi Anda, ini masih banyak yang belum ngumpul tugasnya, jadi minggu depan itu saya tiadakan kuliah, saya hanya memberikan kesempatan pada Anda untuk memperbaiki tugas yang sudah dipresentasikan agar lebih baik lagi, dan dikumpul sebelum ujian akhir semester. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu ini untuk memperbaiki tugas yang saya berikan, karena masih minim yang mengumpulkan ke saya. Dan bagi yang sudah mengumpulkan ini ingin memperbaiki juga boleh, masih ada waktu sampai ujian akhir semester di tanggal 18. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan mumpung masih ada waktu. Kalau tidak, dipersilakan untuk memperbaiki hasil presentasi Anda yang selama ini saya lihat belum. Oleh ada pertanyaan? Kalau tidak, nanti akan saya tutup untuk kita ketemu di ujian akhir semester. Andika, semua Ya, Pak. ditampilkan wajahnya, saya foto untuk mendapatkan absen secara visual, tampilkan wajah semua. Kita tunggu yang belum tampil. M. Sahid, mana nih M. Sahid? Nggak nongol. Jangan-jangan cuma kameranya aja nih, orangnya nggak ada. Itu sama Muhammad Ihsan, Pak, bareng dia, Pak. Muhammad Ihsannya mana? Itu, Pak, ada, Pak. Oh, kamu gitu. Iya, iya, iya. Oke, saya foto ya. Sebentar. Ya, saya akhiri. Silakan Anda memperbaiki
dan selamat ujian akhir semester. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Pak. Ya, mari silakan. Saya mohon kepada Anda untuk mendownload peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Harus punya semua. Kalau Anda nggak bisa download dadakan, maka dari sekarang. Saya khawatir Anda pada saat ujian ujian akhir semester, Anda kesulitan. Jadi cepat, karena materinya ada di situ semua. Ya, oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 10 tahun 2021 PUPR ya. Harus semua download itu semua. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa.